Shalom, perkenalkan nama saya Lesya Maubulan dari kelas B Pendidikan Agama Kristen angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum memiliki fungsi sebagai pedoman dan acuan bagi penggunanya. Misalnya, bagi seorang pendidik, kurikulum ini memiliki fungsi sebagai pedoman dalam hal mengajar dan melaksanakan kegiatan pengajaran atau pembelajaran. Dan bagi orang tua, kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman untuk membimbing anaknya belajar di rumah. Nah, agar kurikulum ini dapat berfungsi dengan baik sebagai pedoman, maka ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam proses pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip tersebut terbagi menjadi dua prinsip. Yang pertama, prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Yang pertama, prinsip-prinsip umum. Ada beberapa prinsip-prinsip umum dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama itu relevansi. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, yakni tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi, seperti relevansi epistemologis. Nah, tuntutan dan potensi siswa, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat, yaitu relevansi sosiologis. Maka dalam membuat kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa di sekitarnya, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi siswa untuk berkompetisi di dunia kerja yang akan datang. Yang kedua, fleksibilitas. Pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel. Fleksibel dalam implementasinya memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Peran kurikulum di sini sangat penting terhadap pengembangan siswa. Untuk itu, prinsip fleksibel ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk meningkatkan mutu pendidikan. Prinsip ini memiliki dua sisi, yakni fleksibel bagi guru, dalam arti kurikulum ini harus memberikan ruang gerak bagi pendidik untuk mengembangkan program pembelajaran sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, selain itu, fleksibel juga bagi peserta didik, artinya kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu kontinuitas. Makna kontinuitas di sini adalah berhubungan, yakni adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dan berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan, baik bagi yang mengajarkan, yaitu guru, dan maupun yang belajar, dan yaitu peserta didik. Yang keempat, efisiensi praktis. Artinya mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya juga murah dengan memperoleh hasil yang maksimal. Untuk itu, kurikulum harus dirancang untuk dapat digunakan dalam segala keterbatasan. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip umum yang terakhir yaitu efektivitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Walaupun kurikulum harus murah dan sederhana, tetapi keberhasilannya tetap harus diperhatikan. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum baik secara kuantitas maupun kualitas. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip khusus. Ada beberapa prinsip khusus yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan. Perumusan semua komponen kurikulum mengacu pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini mencakup tujuan umum, yakni KTSP atau standar kompetensi, dan tujuan khusus yaitu kompetensi dasar. Yang kedua yaitu prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Memilih isi pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan pendidikan dengan memperhatikan
tujuan pendidikan atau pembelajaran ke dalam bentuk pembuatan hasil belajar yang khusus yang sederhana. Kemudian isinya terus yang meliputi 3 domain, yakni kognitif, efektif, dan psikomotor. Dan yang terakhir yaitu unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Dalam prinsip ini hendaknya memperhatikan metode atau teknik yang digunakan dalam mengajar dan memperhatikan teknik belajar yang memberikan kegiatan variasi sehingga dapat melayani perbedaan individual peserta didik. Dan yang terakhir yaitu metode atau teknik belajar yang mengajar yang dapat meningkatkan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, efektif, dan psikomotor dan sebagainya. Prinsip khusus yang keempat yaitu prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media dan alat pembelajaran. Proses belajar mengajar yang baik perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pembelajaran yang tepat. Dan yang terakhir yaitu prinsip kelima, yakni prinsip yang berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Penilaian merupakan bagian integral dari pembelajaran, karena itu harus memperhatikan bagaimana kelasnya, usia peserta didiknya, waktu yang dibutuhkan, dan apa bentuk tesnya, beberapa banyak butir yang disusun, dan sebagainya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga yaitu mengikuti langkah-langkah. Rumuskan tujuan pembelajaran yang umum dalam 3 domain. Uraikan ke dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Kemudian cara pengolahan suatu hasil penilaian dengan memperhatikan norma yang digunakan dalam pengolahan hasil tes, cara pengolahan skor ke dalam skor masak, kemudian skor standar yang digunakan, dan untuk apa hasil-hasil tes digunakan. Nah, itu adalah beberapa prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus yang digunakan dalam pengembangan kurikulum.